Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, ketemu lagi sama Miss Tami. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran pertama, tema 1, kenali benda di sekitar kita. Dan subtema kita untuk hari ini yang pertama kali adalah menentukan kalimat utama dalam bacaan. Nah, mungkin waktu di kelas 4 kalian sudah pernah mendengar kalimat utama sebelumnya ya. Nah, di kelas 5 ini misalnya akan mulai kembali, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus atau bahasan dalam suatu paragraf. Nah, biasanya kalimat utama ini terdapat di sebuah teks atau bacaan. Jadi kalau misalnya di satu paragraf itu biasanya kita ada memiliki satu kalimat utama, kemudian beberapa kalimat penjelas. Kenapa harus ada kalimat penjelas? Kalimat penjelas itu fungsinya adalah untuk menjelaskan kalimat utamanya. Nah, kemudian kalimat utama di dalam sebuah paragraf tadi saya sudah bilang biasanya terdapat satu kalimat utama yang harus menjadi inti bacaannya. Oke, jadi di sini agar lebih jelas, misalnya ada contoh paragraf, tapi sebelumnya harus tahu dulu letak dari kalimat utamanya. Jadi pada umumnya berdasarkan letaknya kalimat utama itu ada dua. Yang pertama kalau letaknya di awal maka dia disebut dengan paragraf deduktif. Kemudian jika kalimat utamanya terletak di akhir maka dia kita sebut paragraf induktif. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Nah, caranya adalah baca paragraf tersebut secara teliti, secara cermat. Yang kedua, kalian perhatikan setiap kalimat-kalimatnya. Perhatikan saja. Ini contoh ya, kalau misalnya di satu paragraf, baca kalimat pertamanya dan kalimat terakhirnya. Nah, yang ketiga, kalau sudah baca, tentukan topiknya apa. Topik itu apa sih? Topik itu adalah inti dari permasalahan dalam bacaan itu. Jadi harus keseluruhan apa yang dibicarakan itu namanya topik. Setelah itu baru boleh menggunakan juga kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata yang sering muncul hampir di setiap kalimatnya. Nah, ini ada contoh soal paragraf. Misalnya bacain dulu. Ada 4 kalimat. Kalimat pertama, Rani, Tina, dan Adi sedang belajar kelompok. Kalimat yang kedua, mereka belajar di rumah. Ketiga, anak tersebut mempunyai semangat belajar tinggi. Yang keempat, mereka menyadari bahwa pendidikan itu penting. Nah, pada paragraf ini, manakah yang termasuk kalimat utamanya? Nah, kalimat utama itu tadi saya bilang biasanya ada 1 atau 2. Karena letaknya kalau tidak di sini di nomor 1 kalimat 1 dan di kalimat keempat. Kalau kalimat penjelas itu biasanya di tengah-tengahnya. Dan kalimat keduanya, kalimat ketiganya ini kita sebut dengan kalimat penjelas atau kalimat penghubung. Hanya boleh 2 ya Miss? Enggak, boleh lebih dari beberapa. Boleh 2, boleh 3, terserah. Tapi kalau kalimat utama itu biasanya 1 atau 2. Kalau nggak di awal, ya di akhir. Oke, kita cek lagi ke paragraf ini. Yang mana kalimat utamanya? Oke, kita coba ya ke kalimat 1. Rani, Tina, dan Adi sedang belajar kelompok. Oke, tuh. Kalau bisa kita bilang ini, kita mau tes nih yang ini. Bener nggak sih kalimat utamanya di nomor 1? Mereka belajar di rumah. Ini saya tambah ya. Di rumah Adi. Di rumah aja kan gak enak. Mereka belajar di rumah Adi. Mereka di sini Rani, Tina, dan Adi. Maksudnya begitu. Terus pada kalimat yang ketiga anak tersebut mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ketiga anak. Masih menjelaskan kalimat pertama bukan? Masih, ya kan? Terus pada kalimat yang keempat, mereka menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting. Mereka juga siapa? Rani, Tina, dan Adi. Maka kalimat utamanya berada di nomor
satu yang ini. Itu caranya. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, keempat ini adalah kalimat penjelasnya. Karena dia menjelaskan si kalimat yang pertama. Miss, tadi Miss bilang kan kita harus tahu topiknya dulu. Iya, topiknya apa? Topiknya adalah belajar kelompok. Jadi di sini mereka yang menjadi topik pembahasannya itu belajar. Yuk buktikan. Kalimat kedua. Di sini informasi kalimat utamanya adalah mereka belajarnya di rumah aja loh. Belajar apa? Belajar kelompok. Terus tadi kalimat yang ketiganya lagi. Ketiga, anak tersebut mempunyai semangat belajar yang tinggi. Sama belajarnya tadi bersama-sama. Kemudian yang terakhir, mereka menyadari bahwa pendidikan itu penting. Sama masih mencakup yang di kalimat yang pertama. Jadi kalimat utama pada contoh paragraf ini adalah di kalimat nomor 1. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau seperti ini berarti jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif. Kira-kira sampai di sini ya penjelasan Miss Tami tentang kalimat utama. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.